Hai guys, selamat datang di channel Sobat Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang dokter. Dokter bisa dikatakan merupakan salah satu profesi yang paling diminati para siswa. Hal ini terlihat dari hampir semua siswa yang saya beri konsultasi selalu ada keinginan untuk masuk ke dokteran. Kedokteran juga menjadi mimpi setiap orang tua bila bisa mengkuliahkan anaknya di fakultas kedokteran. Bagaimana tidak, profesi dokter sering diidentikan dengan pekerjaan mulia, yaitu menyembuhkan orang sakit. Selain itu, tidak bisa dipungkiri, dokter identik dengan penghasilan besar dan hidup mewah. Barangkali ini merupakan faktor terbesar yang mendorong orang banyak untuk kuliah kedokteran. Meskipun demikian, perjalanan menjadi dokter sangatlah tidak mulus. Bisa dikatakan cukup berat. Setelah menjadi seorang dokter pun, belum tentu ekspektasi yang diharapkan bisa terpenuhi. Intinya, menjadi dokter tidaklah seindah yang dibayangkan kebanyakan orang yang tidak memahami profesi tersebut. Berikut adalah 5 hal yang harus diketahui sebelum benar-benar memilih profesi dokter. 1. Sekolah yang lama. Mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa perjalanan menjadi dokter tidaklah ringan. Di fakultas lain, masa studi bisa diselesaikan dalam 4 tahun. Bahkan ada yang 3,5 tahun bagi mereka yang pintar. Namun, untuk menjadi dokter, waktu yang dibutuhkan minimal adalah 5 tahun. Malah, masih ada beberapa fakultas kedokteran di beberapa universitas yang masih menerapkan pendidikan 6 tahun. Setelah diwisuda menjadi sarjana kedokteran expert, calon dokter pun langsung menjalani pendidikan profesi di rumah sakit. Jika dihitung-hitung, saat mahasiswa fakultas lain rata-rata sudah lulus, penghasilan, punya istri dan anak, mahasiswa FK masih sedang jaga malam di rumah sakit. Wow, luar biasa ya. 2. Proses pendidikan yang berat. Tidak hanya lama, pendidikan kedokteran juga dikenal sebagai pendidikan yang tidak mudah. Kuliah kedokteran identik dengan banyaknya materi yang harus dipelajari. Orang yang mempelajari ilmu kedokteran dituntut untuk banyak membaca. Jika tidak banyak membaca, otomatis dia akan banyak tahu. Dan dijamin ketika ujian pun bingung, memang banyak yang harus dihafal. Layaknya pelajaran biologi ketika SMA, namun juga harus dipahami agar benar-benar bisa mengerti dan ilmunya tidak hilang begitu saja. Alhasil pekerjaan mahasiswa FK ialah banyak membaca. 3. Tahapan koas yang melelahkan. Koas atau dokter muda merupakan tahapan pendidikan profesi yang dijalani di rumah sakit. Peserta didik akan mengitari setiap departemen yang ada di RS di rumah sakit, seperti Departemen Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Bedah, Kebidanan dan Kandungan, dan seterusnya. Proses ini ditempuh selama 1,5 sampai 2 tahun. 4. Waktu untuk pribadi dan keluarga harus rela dikorbankan demi pasien. Seorang pebisnis atau pegawai kantor banyak mendapat nasihat untuk mengutamakan keluarga karena mereka lebih berharga daripada pekerjaan. Tapi bagaimana dengan dokter? Bisakah menelantarkan orang sakit yang butuh bantuannya demi keluarga? Dengan menjadi dokter, maka harus siap memiliki waktu yang sedikit untuk pribadi dan keluarga. Pun, jika memiliki suami atau istri orang tua dokter, tidak perlu heran. Mereka pergi sangat pagi dan pulang sangat malam setiap harinya. Jaga malam, on call, dipanggil ke sana sini, operasi mendadak, kehangatan makan malam yang harus diganggu karena ada telepon dari rumah sakit, dan lain-lain. 5. Jangan pernah berpikir ingin menjadi dokter supaya kaya. Kenyataan tidak seindah apa yang dibayangkan. Dokter umum, jika buka praktek pribadi atau bekerja di rumah sakit, pemasukannya standar gaji pegawai kantoran. Penghasilan lebih besar bisa didapat jika menjadi dokter spesialis. Padahal, untuk sekolah dokter spesialis juga membutuhkan waktu lama dan finansial yang tidak sedikit. Kesan elegan dan berduit mungkin melekat pada dokter spesialis, tapi tidak juga. Di era BPJS ini, jasa medis sangat
sangat kecil untuk dokter spesialis. Biaya operasi yang normalnya memakan biaya belasan atau puluhan juta hanya dihargai tidak sampai 10 juta oleh BPJS. Jika JKN teraplikasi sepenuhnya, percayalah, jika niatnya supaya banyak uang, lebih baik menjadi pengusaha. Sangat disayangkan jika seluruh tantangan di atas dihadapi hanya demi uang. Jika memang setelah mendengar apa yang saya sampaikan masih tetap membulatkan tekad ingin menjadi dokter, niatkanlah karena memang memiliki passion profesi kesehatan, atau karena memiliki niat beramal sesuai dengan profesinya, atau karena ingin melihat senyum pasien yang telah berhasil diobati. Jika memiliki niat mulia, maka kesulitan-kesulitan seperti yang disebutkan di atas insya Allah akan dapat dilewati dengan senyuman. Oke, see you semuanya. Good luck ya.